Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi hari ini kita masih di bab yang pertama yaitu tentang kemagnetan. Yang pertama adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini dikemukakan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928, di mana gaya Lorentz merupakan interaksi medan magnet dari kawat berarus dengan medan magnet tetap akan menghasilkan gaya magnet. Pada peristiwa ini terdapat hubungan antara arus listrik, medan magnet tetap, dan juga gaya magnet. Hubungan besaran-besaran ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Dalam penyelidikannya, Lorentz menyimpulkan bahwa besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet. Jadi, gaya Lorentz ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kuat arus, kuat medan magnet, dan juga panjang kawat. Rumus dari gaya Lorentz yaitu F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla atau T, L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere atau A. Ingat anak-anak, jika di dalam soal kuat arusnya dalam bentuk satuannya miliampere, berarti kalian harus ubah ke dalam ampere, yaitu dikalikan 0,001. Ya. Penentuan arah gaya Lorentz ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ibu jari di sini menentukan arah arus listrik. Lalu jari telunjuk ini menentukan arah medan magnet dan jari tengah ini menentukan arah gaya Lorentz. Kemudian kaidah tangan kanan yang menggunakan telapak tangan kanan terbuka ini akan jauh lebih mudah bila menggunakan sudut 90 derajat, di mana ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Keempat jari lainnya ini menunjukkan arah medan magnet dan sedangkan telapak tangan ini menentukan arah gaya Lorentz. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kawat panjang 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 T. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat? Diketahui dalam soal yaitu panjang kawatnya L-nya sama dengan 2 meter. Lalu B-nya medan magnetnya 20 T dan juga arusnya yaitu 400 mA. Ingat ya anak-anak, harus diubah ke dalam ampere berarti dikalikan 0,001 dapat 0,4 ampere. Paham ya? Yang ditanya adalah gaya Lorentz-nya, F-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, F sama dengan B kali I kali L. Masukkan angkanya 20 dikali 0,4 dikalikan 2. Dapat 16 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang dialami kawat yaitu sebesar 16 Newton. Paham ya untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, perhatikan, gaya magnet sebesar 600 Newton terdapat pada kawat lurus berarus listrik 25 ampere. Jika panjang kawatnya 4 meter, medan magnet yang terjadi sebesar
Diketahui di sini F-nya gayanya sama dengan 600 Newton. Lalu arusnya yaitu 25 ampere dan juga kawatnya. Panjang kawatnya adalah 4 meter. Yang ditanya yaitu medan magnet B-nya. Kita jawab di sini rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Karena yang ditanya adalah medan magnet, B-nya berarti rumusnya B sama dengan F dibagi I dikalikan L. Lalu kita masukkan angkanya. F adalah 600 dibagi I-nya 25 dikalikan L-nya 4. Sama dengan 600 dibagi 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Jadi 600 dibagikan 100. Hasilnya adalah 6 Tesla. Jadi besar medan magnetnya adalah 6 T atau 6 Tesla. Paham ya untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini token untuk kalian bisa masuk ke link soal ya anak-anak. Selanjutnya kemagnetan dalam produk teknologi. Di sini yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ya. Menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Orang yang akan dicek kesehatan ini akan dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Lalu, medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh ini berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Selanjutnya adalah kereta maglev. Maglev ini kependekan dari Magnetical Levitated atau kereta terbang. Kereta maglev ini diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya, jadi tidak menyatu ya. Meskipun rel dan kereta ini tidak menempel, kereta maglev ini super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan juga tidak tergelincir. Hal ini disebabkan karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, anak-anak, kereta maglev ini sebagai alat transportasi massal di beberapa negara maju ya, seperti Jepang, Amerika, Cina, dan juga beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Pada PLTN, panas nuklir ini diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi dalam suatu reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan ini mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, nah ini digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Nah, itu adalah beberapa contoh kemagnetan dalam produk teknologi ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi terakhir di bab ke-1 dan minggu depan kita akan masuk ke bab yang kedua yaitu tentang bioteknologi. Tetap semangat belajarnya, lebih rajin lagi belajarnya, dan ingat, jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.